Berakhirnya Perang Dunia di Pasifik ditandai dengan perintah sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat oleh Konferensi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Namun, hal pasti yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki pada 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945. Kekalahan Jepang ini disambut oleh Indonesia sebagai harapan baru untuk menyelamatkan diri dari penjajah dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Maka dari bulan Mei hingga Juli 1945, berlangsung rapat Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, dan di sana dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia menolak semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tidak mudah. Terjadi penolakan oleh golongan tua yang diwakilkan oleh Soekarno dan Hatta, yang menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menantikan Jepang. Padahal golongan muda yang diwakilkan oleh Wikana, tokoh pejuang muda, menghendaki segera diproklamirkan pada saat itu juga. Akhirnya golongan muda melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan tentara pembela tanah air yang disingkat PETA, di bawah pimpinan Singgi, oleh para pemuda Soekarno dan Hatta sebagai pimpinan PPKI, diamankan ke Rengas Dengklok guna menghindari dari pengaruh Jepang yang seolah tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia. Dan di foto ini, Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur diamankan selama sehari. Lalu Ahmad Subarjo menginformasikan kehilangan dua tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Jepang, yang turut mendukung penuh kemerdekaan Indonesia disegerakan. Dan pada saat itu, Laksamana Maeda menyatakan kepada Subarjo bahwa Jepang telah menyerahkan diri tanpa syarat kepada sekutu. Laksamana Maeda langsung menyuruh tangan kanannya untuk mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Subarjo disertai Sudiro, yang biasa dipanggil Mbah, berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menggunakan mobil Skoda yang punya Subarjo. Hari itu juga rombongan Soekarno dan Hatta beserta Soekarni, Subarjo, segera menuju Jakarta. Tujuan pertama yaitu kediaman Soekarno. Dilanjutkan ke kediaman Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan ruang rapat kepada mereka, yaitu pada jam 10 malam. Lalu Subarjo menelpon Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, dan Laksamana Maeda menyetujuinya. Sedianya Soekarno dan Hatta berangkat untuk memenuhi kepala militer Jepang atau Bunseigang, yaitu Moichiro Yamamoto. Karena Yamamoto menolak, maka yang bisa mereka temui yaitu Jenderal Yoshimura. Nishimura menyampaikan perintah dari Tokyo mengenai perubahan keadaan, bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberikan izin untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan perdebatan pun terjadi pada saat itu. Maeda telah pulang ke kediamannya terlebih dahulu. Pada saat itu rumah Maeda sudah diramaikan oleh 40-50 orang
Maeda seketika mengundurkan diri dan langsung pergi ke lantai atas untuk mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Soekarno, Hatta, dan Soebardjo melanjutkan rencana mereka untuk menulis proklamasi. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Jam 2 dini hari itu, Soekarno menyiapkan skrip proklamasi, sedangkan Hatta dan Soebardjo menyumbangkan pikirannya dengan lisan. Rumusan teks proklamasi dituliskan oleh Soekarno di atas kertas, dan naskah itu diberi judul Proklamasi. Dan kalimat pertama yang diciptakan oleh ketiga orang tersebut, "Kami bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia." Setelah 2 jam, kira-kira pada pukul 4 pagi, naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya. Konsep naskah pun diajukan ke Serambidapan pada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya dengan perlahan. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya dan meminta persetujuan kepada semua yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh meramaikan rumah Maeda, menyetujui naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun timbul pertentangan soal pentandatanganan naskah. Oleh peserta rapat yaitu Dr. Teuku Muhammad Hasan menyampaikan 3 usulan, semua menandatangani atau membagi kelompok yang hadir dan perwakilan tiap kelompok menandatangani naskah tersebut, atau ketua dan wakil saja yang menandatanganinya. Hairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, ia mengusulkan agar proklamasi ditandangi oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat dengan Hairul Saleh, Soekarni juga ikut mendukung. Riuh tepuk tangan menyetujui usulan tersebut, sekaligus mengakhiri pertentangan pada malam itu. Dan Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik teks tersebut. Dan Sayuti Malik segera mengetik teks proklamasi tersebut didampingi oleh PM Bia. Beberapa kata mengalami revisi, mengubah kata tempo menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, seperti yang saat kini sering kita dengar. Sementara naskah asli, hasil tulis tangan Soekarno, diremas-remas oleh Sayuti Malik dan dibuangnya. Kemudian BM Dia mengambil kertas itu dan menyimpannya. Usai pengetikan, naskah proklamasi dibawa ke ruangan besar di bagian depan rumah, tempat semua yang hadir berkumpul untuk pengesahan teks proklamasi. Sekitar pukul 4 pagi hari itu, disaksikan oleh seluruh peserta rapat, Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi di atas sebuah piano. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur Maeda untuk menyantap sahur. Awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, namun khawatir akan terjadi bentrokan, akhirnya disepakati pembacaan teks proklamasi dilakukan di depan rumah atau kediaman Soekarno, di Penggangsaan Timur nomor 56. Usai pengesahan proklamasi, seluruh yang hadir meninggalkan ruangan dan menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang saling memberi ucapan selamat. Mendengar riuh di bawah rumahnya, Maeda turun dari lantai atas dan ikut memberi ucapan selamat. Tak lupa untuk Maeda yang telah memberikan ruangnya untuk rapat, Soekarno-Hatta memberi terima kasih kepada Laksamana Maeda. Tanpa membuang waktu, BM Dia segera memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkan ke seluruh wilayah Indonesia, dipimpin Syahrudin yang bekerja di kantor berita Donbay, yang menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia melalui telegrafis. Sore itu Radio Jakarta yang dikenal dengan Jakarta Husugio
atas usaha penyiarnya, juga turut menyiarkan berita gembira tersebut. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then later. End of flashback. Sebelumnya kita lihat video dokumenter pembacaan teks proklamasi yuk. Cekidot. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Let's go, I know with the plan and what block I do can see. Look at all the robot. Let's go, eat.